Halo teman-teman, Gembala Golfis di sini. Jadi di video kali ini kita bakalan sharing soal alat ini. Oke, jadi ini salah satu senjata utama lah ya gitu dalam kita grooming ikan gitu, dalam kita grooming ikan mas koki yang ada di sini. Nah, jadi ini alatnya yaitu food timer gitu, atau feeder atau apapun lah gitu. Nah, ini fungsinya untuk memberikan pelet atau pakan gitu yang bisa diatur waktunya gitu, dan intensitasnya dan berapa kali segala macamnya gitu dalam satu hari gitu. Nah, jadi merek ini food timer kita pakai Risen yang 280. Jadi kalau nggak salah si food timer Risen ini tuh ada yang 180 gram, ada yang 280 gram. Nah, ini yang 280 gram gitu. Nah, ini yang 280 gram. Kenapa kita lebih milih yang ini daripada yang lain? Terutama ini juga yang milih yang 280 gram dibanding yang 180 gram, karena ya kapasitasnya lebih besar gitu. Ini bisa sampai 280 gram. Lihat aja nih, gede kan tuh gitu. Nah, jadi food timer ini teman-teman kalau misalnya ada yang belum pakai ataupun jadinya tertarik untuk pakai, jadi di ini tuh, nah ada ini nih. Nah, jadi di sini tuh ada jamnya tuh, kelihatan ya. Nah, ada jamnya, ini jam 15.30 gitu. Nah, dia akan mutar gitu ya, dia akan mutar. Nanti tuh ketika dia melewati ini atau si ini tuh nyentuh pin ini, nah dia bakalan nyala sendiri gitu. Nah, nyala sendiri. Nah, ini pin-pinnya ini yang menentukan berapa kalinya gitu loh. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, sedangkan kita ini lagi pakai 3 kali nih, karena sebenarnya ini juga masuk ke tahap sebelum puasa gitu lah. Jadi kayak kita kurangin gitu. Tapi biasanya itu sekitar 10 kali sampai 7 kali lah gitu. Ini 7 kali sih sebenarnya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, biasanya kita 5 sampai 8 kalian gitu. Karena 10 kali. Nah, ini si pin-pin ini juga ada yang dijual, ada yang ngejual juga buat tambahannya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau 15 kali ya itu bisa aja sih gitu. Nah, ini kayak tinggal cabut gitu ya tuh. Nah, si pin ini tuh tinggal dipasangin aja. Dipasangin ke ini gitu. Nah, jadi itu ada di jam 12. Nah, itu ada di jam 12 ya gitu segala macam. Nah, ini di hari ini kita 3 kali aja gitu. Nah, terus ini si lubang ini. Nah, lubang ini yang menentukan nanti besarannya kayak gimana tuh. Gitu. Jadi dia tuh bisa gede kecilin gitu di sini nih. Gitu. Nah, dia tuh bakalan seberapa banyaknya tuh akan keluar dan ditentukan oleh si lubang itu. Kayak gitu. Nah, ini juga bisa kita manual. Jadi misalnya ditekan tuh, dia bakalan muter tuh. Kalau misalnya mau manual ya gitu ya. Kayak gitu. Nah, ini cukup efektif banget sih. Efektif banget buat kamu yang mau belajar grooming gitu ya, ataupun buat para groomer sini harusnya udah nggak asing lagi nih sama alat food timer ini. Gitu. Nah, ini sengaja juga, jadi tipsnya bisa ditempatin si ini tuh bisa ditempatin jauh dari pompa. Jadi kan pompa di sini nih. Nah, kenapa? Biar jatuhnya itu langsung ke sini gitu ya, dan jauh dari pompa biar nggak kesedot ke filter gitu. Jadi di sini itu. Jadi paling jauh ya ke tengah lah. Gitu. Nah, ini kayak gitu. Nah, sebenarnya enaknya sih nggak tahu sih. Kita belum pernah nyoba pelet yang floating ya, tapi kayaknya akan lebih enak sinking, karena ketika jatuh itu langsung tenggelam tuh. Langsung tenggelam ke sini gitu. Jadi terus dimakan-makanin deh. Gitu. Ini kita udah pakai lama sih, dan di beberapa tank juga, di kolam bak fiber kita juga pakai ini. Kita di beberapa tank kita juga gitu. Dan biasanya kalau misalnya yang manual itu yang buat tank display segala macam. Jadi memang tergantung kebutuhan gitu.
karena harganya ya cukup lumayan sih gitu. Ini kalau nggak salah di sekitar 200 ribuan kalau nggak salah. Ini yang 280 gram ya gitu. Terus juga ada juga model yang banyak banget yang kayak gini, terus kayak gini. Jadi banyak banget sih modelnya, nggak cuma yang bulat. Ini ada yang ininya kotak, ada yang ininya persegi panjang gitu gitu. Nah cuman kita pilih yang bentuk bulat ini, terus yang 280 gram biar sekalian bisa nampungin banyak sih peletnya gitu. Nah jadi selain buat grooming, si alat ini juga bisa buat andalan kita ketika kita ninggalin si buncit gitu. Ketika kita ninggalin si ikan-ikan kesayangan kita, kalau misalnya lagi keluar kota atau segala macem, aman lah kayak gini. Cuman tipsnya jangan dikasih banyak-banyak sih, jadi cukup 1-3 kali aja kali ya gitu ketika ditinggalin di luar kota gitu. Jadi biar masih aman gitu, nggak overfeeding juga gitu. Nah ini jadi seberapa banyaknya tuh di sininya kan tuh, di seberapa banyaknya tuh di sebelah sininya gitu. Nah ini intensitasnya bisa disesuaikan gitu. Dan ini buat penjepitnya kayak gini, jadi ada penjepitnya. Nah ini penjepit untuk horizontal gitu, jadi ada juga yang vertikal. Jadi ini tuh tinggal dibuka gitu aja gitu. Ini tuh tinggal dibuka, jadi bisa dijepit ke sisi sini kayak gini gitu ya. Terus juga bisa buat skor yang buat di sini nih. Ini juga bisa juga gitu, segala macam. Jadi tipsnya kayak gitu aja sih sebenarnya. Dan ya cukup oke lah gitu. Ini awet asal jangan kecemplung aja. Walaupun ini fun fact, pernah kecemplung sih. Ini pernah kecemplung ke sana, terus ya beberapa hari konslet tapi nggak tahu tiba-tiba nyala lagi gitu. Jadi pastikan kamu bisa pasang ini lebih rapat gitu loh, maksudnya kencang gitu. Atau bisa juga ada yang dudukan gitu yang buat jadi kayak stiker gitu. Nah, itu juga bisa itu selain dijepit kayak gini ya gitu. Ini andalan banget sih, andalan banget buat ditinggalin keluar kota gitu ya, ataupun buat grooming. Supaya kan kita nggak mungkin dong, maksudnya kita terus-terusan tiap detik tiap jam di sini di depan si buncit ini gitu. Jadi enak banget lah buat pakein food timer untuk memperhatikan intensitas ataupun pemberian pakan pada ikan-ikan yang terutama untuk grooming ya. Itu oke banget sih gitu. Oke, jadi itu aja pembahasan food timer kita kali ini. Jadi semoga jadi referensi dan juga semoga bisa kamu coba, kamu beli dan membuat kamu tertarik untuk memakai barang ini gitu. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa buat komen di bawah kamu udah pakai juga dan pengalamanmu kayak gimana nih pakai food timer. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.